Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi di channel Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kita bisa sama-sama belajar dari guru kita semua, Ustadz Dr. Surahman Hidayat Hafizahullah. Ustadz izin melanjutkan pertanyaannya. Dari pertanyaan selanjutnya datang dari Fuji di Cirebon. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, ekonomi saya saat ini dikatakan cukup. Namun orang tua saya sangat berani untuk meminjam uang pada orang dengan bunga atau alias riba. Bukan untuk kebutuhan utama, hanya sekedar untuk ikut dalam bazar. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang belum menikah dan sudah punya pendapatan. Semua membantu kebutuhan di rumah. Bagaimana cara saya untuk memberitahu ibu saya? Sebelumnya sudah pernah berdiskusi, tetapi belum terjawab karena pola pikir yang berbeda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Ya, ini masalah birrul walidain, ya kan? Berbakti kepada kedua orang tua, dalam hal ini ibu, ya kan? Nah, kewajiban tentu saja bertutur kata, bersikap, berperilaku yang baik, ya, dan memberikan nafkah, ya, hidup, ya, selama itu hidup yang layak, ya kan, tentu saja makanan, pakaian, dan tempat tinggal, itu kan, itu bertutur kata yang qaulan karima, yang memuliakan itu. Nah, ada masalah, ya, ini persoalan pola pikir, ya, ibu mungkin kurang, ya, mendapatkan masukan yang positif, ya, kurang aktif di pengajian barangkali kan, mungkin, ya kan, sehingga punya pola pikir, ya, dia terjebak pada rentenir kan, dia, ya, pinjaman berbunga, itu kan berarti karena tidak pernah ngaji, padahal riba ini kan sangat, ya, dilarang dan dosa besar, ya kan, apalagi anak-anaknya itu kan mencukupi lah, ya, begitu mereka bertahun untuk membiayai, menghidupi ibu secara layak, ya, berarti ini kan persoalan, ya, pemahaman, ya. Nah, bagaimana supaya pemahaman ibu itu diluruskan? Kalau anak-anak mungkin tidak cukup mempan, itu, ya, adakah tokoh yang bisa masuk, ya, omongannya, ucapannya itu ke ibu, baik dari kalangan ibu-ibu yang lain, apakah ada ibu RW, ibu lurah, atau siapa begitu, ibu ustadz, ya kan. Nah, itu situ, yakinlah setiap orang itu ada sosok lain yang punya pintu hatinya, itu. Karenanya manusia ini diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, gitu. Karena harus bergaul, harus saling sapa dan seterusnya. Berarti kan ada, ya, sosok orang yang bisa masuk ke kupingnya, ya, bisa memberikan masukan. Nah, itu yakinlah. Cari saja dulu siapa, ya kan. Ya, terutama tentu untuk menghindarkan ibu dari, ya, api neraka gara-gara riba itu kan. Ya, itu, ya. Nah, itu soal yang mendesak itu, ya kan. Kemudian apalagi tuh, setelah dia ada utang-utang atau apa, tidak ada, ya, hanya bagaimana cara memberitahu ibunya supaya, ya, itu berarti kan dengan qaulan karima, qaulan layyina, qaulan baligha, ya, tidak bisa oleh anak-anaknya minta tolong kepada tokoh di situ, ya kan, sambil berdoa, ya, dalam sujud anak-anaknya berdoa, mudah-mudahan, ya, pintu hati ibu itu dibukakan, dilembutkan, kan begitu, ya.
yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati, itu kan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada orang tuh ya, karena doa anak saja asalnya dia kafir, Kristen, masuk ke Islam kan, itu jadi dahsyat. Apalagi ini sudah Islam kan, hanya soal pemahaman ya kan itu. Dan orang itu akan luluh kalau diberikan hadiah. Nah, coba tanggal lahir ibu itu kapan do kan gitu ya. Oh, tanggal ini bulan ini, wah kumpulin tuh. Iya, apa uang lah, atau mungkin ibu senang perhiasan, kalung atau apa kan begitu, kumpulin ya, bikin surprise pada tanggal itu, nih hadiah ya kan, hari lahir atau ulang tahun ibu atau begitu ya kan ya, berbagai cara lah insyaallah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan kepada kita semua. Pertanyaan selanjutnya dari Abdan di Cirebon. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari was-was dan selalu suudzon tentang nasib diri yang kadang timbul rasa pesimis menghadapi hidup? Ya, kita wajib pertama-tama sebagai keniscayaan kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita baca itu surah At-Tauhid, ya, itu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah tempat bergantung hidup ini, harapan ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, berarti jangan ada sedikit pun ya kurang yakin terhadap Allah. Gitu. Bahwa Allah itu Rahman, Rahim, kesemuanya. Bahkan yang belum Islam saja ya diberi kerahmanan Allah kan, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Apalagi yang sudah Islam ya kan, diberi kerahiman Allah. Jadi kasih sayang yang khusus. Nah, itu dulu. Jangan ada satu titik pun kita ragu ya dalam husnudzon billah, berbaik sangka, yakin kepada Allah. Nah, lalu menjadi suudzon billah ini ya kan, berburuk sangka, Allah tuh nggak adil ke saya. Nah, itu sudah suudzon itu ya kan. Iya, Allah itu kok gimana, jangan suudzon itu dulu ya kan. Oh, saya tidak berubah-ubah nih kehidupan ini kan, lalu jangan-jangan saya ini, nah itu dari suudzon kepada Allah lalu menjadi suudzon pada diri. Iya, itu dosa, salah. Oh, saya ini mungkin karena lahir atau apa begitu kan, jadinya kan kemana-mana. Intinya kembalikan ya husnudzon kepada Allah, Allahus somad. Lalu kita terus mendekat kepada Allah begitu, dan yakin kalau kita husnudzon kepada Allah, Allah akan berbuat baik kepada kita sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan zon ya, persangkaan hambaku ya kepadaku ya. Kalau persangkaannya baik, yakin insyaallah nanti akan ada jalan. Inna ma'al usri yusra ya, sungguhnya bersama kesulitan itu ada yusra, kemudahan ya. Yusronya banyak, al-usrnya sedikit karena pakai nakiroh ya kan. Ini sulit nih, sulit apa? Sulit lulus, sulit apa? Sulit usaha kan gitu. Al-usri, yusronya nakiroh tuh banyak tuh. Nah, yakin itu dan berusaha tentu. Jadi bagaimana mengobatinya, yaitu jangan suudzon kepada Allah. Itu harus dibersihkan itu. Lalu tentu ganti husnudzon kepada Allah begitu kan. Terus mendekat ya, tentu saja Allah itu sangat senang ya dipuji ya kan. Lalu diharap, dipuji, itu sangat senang begitu kan. Jangan ya, di sini ada ujian, kita terus berdoa
lalu bosen doanya, nah itu bosen, iya kan? Iya, kita minta sama orang tua saja tidak pernah bosen, iya kan? Iya, orang tua bisa apa, iya kan? Iya, ya kalau dikasih sakit ya sakit juga gitu kan? Ya masa berdoa minta kepada Allah bosen, iya kan? Paling tidak doa itu kan 5 kali dalam sholawat al-khams, yaitu ketika sujud minta apa saja, itu dulu lah, ya baru nanti soal yang sunat-sunat. Wallah alam. Berarti insya Allah dengan begitu juga terhindar dari rasa was-was ya, dengan husnuzon billah. Taib, alhamdulillah, syukran jazilan atas jawabannya dari Ustadz kita semua. Selanjutnya pertanyaan ke selanjutnya itu dari Riana di Lampung. Bagaimana hukum atau jika kita bekerja dengan non muslim lalu kita mencuci piring bekas babi? Jadi mungkin ini terkait hukumnya kita bekerja dengan non muslim yang kita di sana kerjanya mencuci piring bekas babi. Ya, itu jelas pertanyaannya. Pertama, kerja di non muslim pada dasarnya boleh. Nah, lalu di sini ada masalah, yaitu mencuci piring atau bejana yang bekas ya babi. Ah, ini kan masalah. Ya. Kalau memang bekas babi, kalau disebutkan itu tadi makanan bekas babi dan seterusnya, ya tentu harus disucikan, bukan dibersihkan, disucikan. Bagaimana mensucikannya? Ya kan? Kalau ada bekasnya, apakah liur atau apa begitu kan, maka dihilangkan bekasnya itu. Itu apakah dilap atau dipakai air, baru setelah itu ada penyucian yang khas, yaitu 7 kali ya setelah hilang tadi ainnya bendanya begitu udah. Nah sekarang 7 kali dibersihkan dengan air, salah satunya boleh yang pertama, boleh yang kedua atau yang terakhir dicampur dengan tanah. Salah satunya tanah. Nah, kenapa tanah? Memang ada hikmah tibbiyah, sihiyah, hikmah kesehatan. Yang kedua adalah ta'abudiyah. Ta'abudiyah ya ketaatan kita kepada agama. Karena Rasulullah SAW memang memberikan tuntunan seperti itu. Kalau membersihkan bekas babi itu, maka dibasuh sab'a marratin 7 kali, ulahunna au ihdahunna bitturab, salah satunya dicampur dengan tanah, sehingga kita taat pada Rasul SAW. Hikmah kesehatannya ada penelitian tentu saja, ya kan. Ternyata ada air liur babi atau apa itu bekas tuh ya meninggalkan kemudaratan secara kesehatan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tanah. Walaupun sabun, walaupun hand sanitizer, nggak bisa itu. Hasil penelitian ini kan, bisa hilangnya itu dengan tanah. Begitu. Wallah. Semoga pertanyaan tersebut sudah kita terima jawabannya dengan jelas dari Ustaz Surahman Hidayat. Untuk selanjutnya datang pertanyaan dari Cianjur, dari saudara Hussein. Ada seorang laki-laki yang mempunyai hutang kepada temannya senilai 500.000. Sudah ditagih berbulan-bulan, namun selalu memiliki alasan. Sampai akhirnya ia menikah. Dan orang yang dihutanginya memberikan amplop kosong bertuliskan hutang 500.000 Anda lunas. Bagaimana hukumnya ya? Jadi di amplopnya hanya tulisan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah kita harus hati-hati dengan utang. Sebab utang ini akan dibawa ke kuburan, bahkan dibawa sampai ke akhirat. Begitu ya. Kan ada 4 pertanyaan malaikat kita kepada orang yang meninggal itu.
umurmu digunakan untuk apa, kesehatanmu untuk apa, kan begitu ya. Lalu hartamu dari mana? Oh ya ini utang. Nah, utangnya udah dibayar atau belum? Tuh ditanya itu. Iya, karenanya Rasulullah SAW pernah tidak bersedia mengimami sholat jenazah seseorang yang meninggal. Coba jangan sholat dulu, tanyakan tuh apakah alaihi dainun, dia punya utang nggak? Tanyakan. Oh iya ya Rasulullah, masih punya utang 500.000 misalnya kan. Nah, Rasulullah hanya tidak mau mensolatkan. Serius nih persoalan utang itu kan. Makanya sebelum disolati bayar itu kan. Lalu kasihan kan, orang tidak disolati kayak orang non muslim saja. Akhirnya ada yang bersukarela dari teman-temannya. Ya Rasulullah, kasihan tuh, biar alayya dainuhu, saya yang tanggung utangnya. Benar ya? Ya, saksikan. Berarti yang wafat ini sudah bebas karena sudah ditanggung oleh seseorang ini kan. Nah, harus begitu. Iya. Artinya itu persoalan utang. Lalu tadi kelihatannya kan yang berutang ini si pengantin yang nikah ya, sampai mau nikah itu nggak bayar tuh 500, itu keterlaluan. Masa ya mau nikah bisa, tentu saja ada melamar, ada itu, ada ini kan, kok 500.000 nggak dibayar-bayar, ini keterlaluan ya. Berarti kan dia kurang memperhatikan kewajiban itu ya kan. Nah, lalu si yang berpiutang nyindir lah, gitu. Biasanya kan ngirim amplop atau apa kan. Nah, ini dia kirim amplop doang, ternyata tidak ada isinya. Itu hanya tulisan. Nah, ingatkan, utangmu lunas ya. Artinya dia tidak nyambungan juga. Ya, itu ditulis mengingatkan. Bagaimana? Nah, kalau memang diniatkan begitu dan diikrarkan ya sudah, berarti si yang berpiutang tidak berhak menagih karena dia sudah mengikrarkan membebaskan piutangnya, udah bebas. Ya cuma cara seperti itu kurang elok lah ya, kurang elok. Ya walaupun itu bisa saja status utangnya menjadi bebas. Kalau si pengantin ini sampai wafat begitu kan, berarti ini sudah selesai nih kewajiban 500.000 itu. Jadi sah itu. Karena yang berpiutang punya hak untuk membebaskan, punya hak untuk menagih, punya hak untuk mengalihkan piutang itu kepada yang lain. Udah kamu ternyata nggak mampu bayar, udah dibayarin tuh sama temanmu, itu boleh. Itu berarti mulai tadi kan di masa Rasul ada orang yang membayarkan, boleh kan. Iya, itu poinnya, ini hati-hati dengan utang itu kan.